Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Fauzia dari kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kesultanan-Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebaran dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dua, teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snow Hargonj dan W.F. Sutarhim dan B.H.M. Fliki ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua, teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Fendler ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husain Jajaningrat ini, Islam di Indonesia dibawa langsung oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Beberapa kesultanan bercorak maritim. Nama kesultanan yang pertama itu Aceh, abad ke-16 tahun 1507, letaknya di Aceh, sultan terkenalnya Iskandar Muda. Yang kedua Demak, abad ke-16 tahun 1500, letaknya di Demak, Jawa Tengah. Sultan terkenalnya Raden Patah. Nama kesultanan yang ketiga itu Mataram, abad ke-16 tahun 1586, letaknya itu ada di Yogyakarta dan sultan terkenalnya Senopati dan Sultan Agung. Nama kesultanan yang keempat yaitu Banten, abad ke-16 tahun 1526, letaknya di Banten, sultan terkenalnya itu Ageng Tirtayasa. Nama kesultanan yang kelima yaitu Guatalo, abad ke-16 tahun 1528, letaknya di Makassar, sultan terkenalnya Hasanuddin. Nama kesultanan yang terakhir yaitu Ternate dan Tidore, abad ke-1257 Ternate dan 1322 Tidore. Letaknya ada di Maluku, sultan terkenalnya Bakbullah Ternate Nuku Tidore. Kesultanan Aceh. A. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Aceh Rayek, sekarang Aceh Besar. Kesultanan Aceh tahun 1507 sampai 1903 didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mughayat Shah. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang pertama, kondisi politik pemerintah Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Yang kedua, meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Yang ketiga,
Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Yang keempat, di bidang kesastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi dua. Kesultanan Demak. Lokasi dan sumber sejarah. Yang pertama, terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak pada tahun 1500 sampai 1568 merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Yang kedua, sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipati sejak 1478. Yang ketiga, Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Yang keempat, kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Dua, Kesultanan Demak. B, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Yang pertama, masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Yang kedua, kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Demak. Yang ketiga, Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur, pertanian yang menghasilkan beras yang melimpah. Yang keempat, Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Tiga, Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarah. Yang pertama, Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahayang. Yang kedua, Medang Gili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Kesultanan Banten. B, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang pertama, Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Yang ketiga, beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri debus. Empat, Kesultanan Mataram. Lokasi, sumber sejarah. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada tahun 1586, Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintah dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram atau Islam ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu.
kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang pertama, pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Yang kedua, struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Yang ketiga, kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Yang keempat, pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat, Jawa, serta agama. Kesultanan Mataram. A. Lokasi dan sumber sejarah. Letak Kesultanan Ternate sejak geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada saat itu. Contoh gambar di samping, Ngara Lamo, gerbang Istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang pertama, Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Yang ketiga, Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Kesultanan Mataram. Contoh gambar di samping lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Kesultanan Tidore. A. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda, F.S.A. de Klerk, pada tahun 1334, Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama, karena letak yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar atau terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan hasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kie dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Torre. 7. Kesultanan Gua Talo. A. Lokasi dan sumber sejarah. Pusat pemerintah Kesultanan Gua Talo berada di Makassar. Kesultanan Gua Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Gua dan sekitarnya.
B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang pertama, Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman POC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Yang ketiga, Kesultanan Gotalo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Yang keempat, hasil kebudayaan yang terkenal adalah perahu Perinsi. Sosial budaya. Warisan kesultanan-kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Pertama, sosial budaya. Yang A, arsitektur atau termasuk bangunan makam. Yang kedua, sastra. Yang B, sastra. Yang C, kaligrafi. Yang D, sistem kalender. Yang E, aksara. Politik. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan. Suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan, yang kemudian menjadi sunan. Juga dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.